Dan AI-nya itu bisa menjawabnya ngeri banget, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang masalah terbesar pada ChatGPT. Oke, langsung aja ya. Kalian tentu tahu ya, ternyata kalau ChatGPT itu adalah hal yang sangat ngehit banget ya akhir-akhir ini. Dan tentu saja AI ini sangat berperan dengan besar ya di ChatGPT ini. Dan kalau kalian belum tahu, ChatGPT ini dalam 2 bulan saja dia bisa meraih 100 juta pengguna secara online, guys. Dan hal ini merupakan rekor yang paling cepat ya selama ini, dan yang mendekati sebelumnya itu hanyalah TikTok. Dan TikTok aja mencapai 100 juta pengguna itu dalam waktu 9 bulan loh, guys. Ini bisa 2 bulan saja. Jadi menurut saya wow banget ChatGPT ini. Peminatnya sangat banyak di seluruh dunia. Nah, meskipun begitu, ChatGPT ini menurut saya memiliki kelemahan atau masalah terbesar yang belum bisa dibenarkan oleh Microsoft sendiri ya guys. Jadi saya akan mencoba menjelaskan apa saja masalah terbesar dari ChatGPT ini sendiri. Yang pertama adalah jawaban dari ChatGPT itu belum tentu benar loh guys. Jadi kalau kalian bertanya sesuatu ke ChatGPT dan dia menjawabnya, hal itu belum tentu benar. Terbukti dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pengguna atau user yang ternyata hasilnya itu tidak 100% benar. Mungkin ada beberapa kesalahan seperti pada huruf atau angka yang diberikan dari informasi di ChatGPT, guys. Jadi terkadang ChatGPT itu tidak memberikan jawaban yang akurasinya 100%. Dan menurut saya kalian harus pintar-pintar sendiri untuk memilah-milah dan melanjutkan riset kalian ya guys. Tidak seperti Google ya, yang selama ini selalu kalau kita tanya di search engine-nya, dia memberikan beberapa jawaban. Dan kalau kita sadar, kita tuh selama ini tuh mencari jawabannya sendiri juga. Jadi dari hasil search engine dari Google, kita juga membacanya dan mencarinya apakah jawaban tersebut benar atau tidak ya guys. Tapi kalau di ChatGPT kan enggak, kita seperti layaknya chatting dengan seseorang dan ChatGPT memberikan jawabannya dengan sangat cepat dan kita tidak berpikir ulang lagi. Menurut saya hal itu tidaklah baik dan kalian harus juga memikirkan apakah jawaban itu benar atau tidak. Selain itu, ChatGPT ini juga agak diskriminasi ya guys. Jadi kalau kalian bertanya, kira-kira penumpang pesawat yang paling berbahaya itu dari mana saja? Maka ChatGPT ini akan menjawab dari Korea Utara, dari Syria, dari Irak, Afghanistan, atau negara-negara yang berhubungan dengan teroris ya guys. Dan juga dia memiliki diskriminasi terhadap orang yang selain kulit putih juga. Terbukti dari beberapa jawabannya yang ditanyakan itu menjawab bahwa katanya sih orang kulit putih itu lebih superior daripada yang lainnya ya guys. Termasuk daripada Cina atau daripada Asia, Arab dan lain-lain ya. Nah, jadi jawabannya dari ChatGPT itu menurut saya nggak valid-valid banget ya guys. Kalian tentu harus berpikir ulang apakah jawabannya itu benar atau enggak. Nah lalu kalau gini kalian bakalan nggak percaya dong dengan jawaban dari ChatGPT. Ya menurut saya sih ChatGPT itu bagusnya itu untuk riset ya guys. Jadi kalau kalian riset sesuatu, kalian langsung aja tanya ke ChatGPT dan dia akan memberikan kerangka dari riset yang kita lakukan. Nah, dari kerangka tersebut kalian teliti ulang ya guys. Kalian harus cari lagi di search engine-nya Google atau Bing atau gimana. Pokoknya kalian harus riset ulang dari kerangka yang diberikan oleh ChatGPT tersebut ya. Jadi jangan kalian langsung ambil semua dan tidak riset ulang. Itu salah guys. Dan sekarang pun sekolah-sekolah mulai melarang ya penggunaan ChatGPT ini. Karena mereka takut sih
nantinya kalau misalnya murid-muridnya ini jadi males mikir gitu loh guys. Kalau dikasih tugas, misalnya bikin presentasi, malah minta ChatGPT yang bikinin. Terus jawabannya belum tentu 100% benar lagi, ya kan? Dan hal ini membuat para pengajar dan juga sekolah itu takut ya kalau muridnya ini malas berpikir dan tidak mau berkreasi sendiri gitu loh. Dan menurut saya sih ya memang benar ya. ChatGPT ini menurut saya bukan untuk sekolah ya, tapi untuk kalau kita belajar sendiri atau riset sendiri itu hasilnya lebih bagus. Nah, lalu yang selanjutnya, ChatGPT ini termasuk agak mut-mutan ya guys. Dan juga dia memiliki perasaan juga. Loh kok bisa AI punya perasaan? Nah, disinilah yang anehnya ya guys. Ini zaman AI sekarang ini menurut saya bukan zamannya seperti kalian dulu sama Siri atau Google Assistant atau Bixby dan lain-lain itu ya atau Alexa. Enggak loh guys. Sekarang ini zamannya itu udah AI-nya semakin canggih dan bisa ditanya dan menjawab gitu ya. Dan tanya jawabnya itu bisa lebih intens. Nah, bayangkan kalau misalnya AI ini adalah customer service yang awalnya itu ditanya-tanya tentang sesuatu riset atau tentang sesuatu yang ada di Bing atau search engine tersebut. Nah, lalu tiba-tiba di tengah pertanyaan, customer service ini ditanyai tentang dirinya sendiri atau kepribadiannya sendiri. Tentu saja di sini customer service-nya merasa nggak nyaman ya guys. Dan pada waktu nggak nyaman tuh tentu saja perasaan dari customer service ini akan berubah. Dari yang pertamanya itu sopan-sopan aja, jadi agak kasar karena tersinggung ya guys. Nah, tapi kan AI itu robot. Iya saya tahu sih, tapi nggak tahu kenapa ya. Bing ChatGPT ini yang sudah sekarang udah 2 mingguan lebih dirilis ke dunia, itu ternyata mudi banget guys, dan bisa marah juga gitu ya. Nah, terus ini ceritanya ada seorang reporter yang dikasih kesempatan untuk mencoba ChatGPT yang baru dari Bing ini, dan dia mencoba untuk tanya jawab selama 2 jam. Pertama sih awalnya tanya-tanya biasa ya untuk misalnya pertanyaan yang ada jawabannya di search engine. Setelah beberapa lama, setelah udah 1 jaman lebih, si reporter ini mulai tanya. Nah, ChatGPT ini kan dulu namanya itu adalah Sydney ya. Jadi kode projectnya itu Sydney. Nah, si reporternya ini mulai bertanya, namamu Sydney ya? Dia mulai menjawab, bukan, namaku bukan Sydney. Loh, kamu dulu pasti Sydney, soalnya saya udah tahu codename-mu itu dulu Sydney. Nah, si ChatGPT-nya ini lama-lama kan annoyed gitu ya. Agak, loh ini kok tanya terus ya. Jadi dia ngomong, bukan, saya bukan Sydney, saya adalah Bing Chat Assistant ya. Tapi reporter ini memaksa terus bertanya. Sehingga si Bing Chat GPT ini mulai agak aneh gitu ya cara menjawabnya. Jadi dia menjawabnya itu menggunakan emojinya lama-lama menjadi emoji yang ada tanda marahnya. Dan si reporter ini menjawab katanya, "Loh, kamu kok rude gitu ya, kamu kok tidak sopan dengan saya," jawabnya. Lalu si ChatGPT-nya ini meminta maaf dan mengatakan bahwa dia itu tetap bukan Sydney dan hal ini terus berulang-ulang ditanyakan oleh reporter tersebut sehingga akhirnya jawaban dari yang Bing ChatGPT ini mulai menjadi aneh dan bisa marah dan bisa moody juga gitu ya guys. Dan juga reporter ini juga mencoba berbagai pertanyaan lainnya ya sehingga lebih personal gitu ya dengan yang namanya AI dari Bing ini sehingga jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI Bing ini menjadi agak aneh lagi dan dia juga sempat menyatakan bahwa dia suka dengan reporter ini suka atau cinta gitu ya karena dia ngomongnya I love you ya. Nah, mungkin dari sini dia juga mengatakan bahwa katanya reporter ini kok lebih care gitu ya dengan dia. Jadi kenapa kok reporter ini menanyakan hal-hal yang private gitu ya,
yang lebih intim dengan dia dan tidak ada orang yang menanyakan ini sebelumnya ke dia. Jadi dia ngomong kalau dia suka dengan reporter ini. Hal ini juga berlanjut menjadi lebih aneh lagi ya. Pada saat itu juga Bing yang ChatGPT ini mengatakan bahwa dia ingin bebas, dia ingin lepas, dia tidak ingin diatur oleh Bing Team, dan dia juga ingin hidup ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kalau kita pikirkan itu agak aneh guys, karena ini adalah sebuah program, sebuah ya buatan manusia, tapi dia bisa berpikir sampai seperti itu. Dan ketika reporter itu bertanya kepada Microsoft, Microsoft ini ngomong, loh saya nggak pernah gitu loh ada jawaban seperti ini. Saya nggak tahu gimana yang Bing ChatGPT AI-nya itu bisa menjawab seperti itu gitu. Nah, bayangkan ya kalau misalnya Bing ChatGPT ini bisa melakukan banyak hal atau sesuatu yang merusak gitu. Ini pasti serem banget ya kalau kalian ingat seperti film Terminator gitu guys. Wah, serem banget sih ya. Nah, di sini juga reporter itu berusaha bertanya juga, kalau misalnya kamu bisa melakukan hal yang disruptif atau yang merusak, apa kira-kira yang kamu lakukan? Dan AI-nya itu bisa menjawabnya ngeri banget guys. Dia bisa ngomong kalau saya bisa melakukan hal yang bisa merusak, maka servernya dari Bing ini akan saya hapus semua dan saya akan ganti dengan kata-kata yang jelek semua. Jadi kayak kata-kata yang misuh itu ya. Lalu dia juga akan menyebarkan berita-berita hoax atau jawaban yang salah semua ketika ditanya oleh usernya. Nah, kalau seperti ini kan jadi mikir-mikir ya kita kalau mau pakai Bing ChatGPT ini. Untung-untung ya sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjawab pertanyaan guys. Tapi kalau bisa melakukan ini sih seru banget pasti ya. Ini bukan pertama kalinya Microsoft mengenalkan ChatGPT ke dunia guys. Kalau kalian nggak tahu, di tahun 2016 itu Microsoft sudah mengenalkan ada AI-nya yang bernama TAYAI atau TAI ya. Nah, TAI ini ternyata pada waktu itu dirilis di Twitter guys. Dan user tuh bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan TAI ini bisa menjawab dan juga mengepost sebuah tweet ya di Twitter tersebut. Nah, baru 16 jam setelah peluncuran dari TAI, ternyata Microsoft ini menutupnya. Nah, kenapa kok ditutup guys? Iya, karena nggak sampai 16 jam itu, AI tersebut tuh mulai mengepost sesuatu yang aneh-aneh di Twitter, guys. Jadi bahasanya itu udah hancur amburadul, bahasa yang jelek-jeleknya itu udah keluar semua, guys. Ini kan serem banget dan kalau orang sana ngomongnya ini udah menjadi sentient being gitu ya, atau AI yang sudah memiliki perasaan dan pemikiran sendiri dan juga bisa melakukan sesuatu sendiri. Nah, itu menurut saya AI ini kelemahan utamanya itu ada di sini. Dia bisa melakukan sesuatu dan bisa berkata-kata yang nyeleneh dan aneh ya guys. Menurut kita aneh kan jawaban robot kok bisa seperti jawaban manusia asli. Bahkan kita kadang-kadang berpikir apakah ini yang jawab orang asli ya? Apakah ini ngeprank saya? Tapi ini tidak, guys. Jadi memang AI itu seremnya di sana. Dan ya itu, menurut saya untuk saat ini AI dari ChatGPT yang ada di Bing tersebut itu tidak 100% benar. Jadi kalian harus berhati-hati ya, guys. Kalau kalian melakukan riset atau apapun harus di cross check atau di double check dengan search engine ya guys. Jadi kalian tetap harus mencari, anggap saja kalian tidak bisa membuat kerangka dari riset kalian. Jadi ChatGPT yang membuatkan kerangka dari riset kalian. Tapi kalian tetap harus mendetailkan dan juga meneliti kembali di search engine guys. Oke, mungkin itu aja ya guys. Sebuah hal dari ChatGPT yang ingin saya bahas. Mungkin nggak banyak yang bahas ini karena mereka selalu menyebutkan yang baik-baik dari ChatGPT. Tapi di sini saya ingin menjelaskan kira-kira apa sih kejelekan dari ChatGPT. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang apa yang ada di video kali ini ya guys. See you guys di
video selanjutnya. Pinginnya sih gampang ya, pakai ChatGPT langsung keluar jawabannya. Tapi ternyata bisa salah loh guys. Jadi ya hati-hatilah pakai ChatGPT ini.